Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Pian Motovlog. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajah rute mudik dari Tangerang Selatan. Kemudian kita nanti akan ke Depok, dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan di Cibubur. Kemudian nanti kita akan ke Setu, dan nanti juga kita akan ke Cikarang, dan terakhir kita akan ke jalur Pantura di Karawang ya. Nah, ini merupakan salah satu jalur alternatif bagi teman-teman yang mau mudik dari wilayah Tangerang Selatan maupun wilayah Parung ya. Nah, teman-teman bisa melakukan perjalanan melalui rute ini. Nah, ini tadi saya mulai dari Universitas Terbuka ya teman-teman ya. Nah, ini kita lewat di lapangan terbang Pondok Cabe. Nah, depannya itu ada tempat fitness ya. Video ini saya ambil pada jam 2 sore tanggal 17 Maret 2025. Kita lewat South City ya teman-teman ya. Ini sekarang kita lewat South City. Nah, South City ini jalan tembusan dari Tangerang Selatan ke Depok atau ke Cirende ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai jembatan South City ya. Nah, setelah jembatan nanti ada pertigaan, kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Nah, ini pertigaan ini kita belok ke kanan ya. Nah, ini kita lewat di Jalan Timuraya ya. Jalan Timuraya. Nanti kita sampai ke Margonda, kemudian kita lewat Jalan Insinyur Juanda ya teman-teman ya. Nah, kita lewat juga di Samsat Cinere ini teman-teman. Pembangunan Nasional ya, atau UPN ya teman-teman ya. UPN Fakultas Kedokteran yang ada di Cinere ini. Kalau kampus pusatnya kalau tidak salah di Pondok Labu ya untuk UPN ini teman-teman. Cuman ini di sini ada Fakultas Teknik sama Fakultas Kedokterannya di situ teman. Kalau lurus ke Sawangan, tapi kita nanti belok ke kiri teman-teman. Nah, dari Jalan Cinere tadi kita tembus di Puskesmas Lingo ya teman-teman. Kemudian kita belok ke kanan ke arah Margonda. Nah, ini untuk ke Margonda biar cepat kita belok ke SD Negeri Mampang 1 ya teman-teman ya. Belok kiri patokannya SD Negeri Mampang 1. Nah, kita lurus saja ini. Kita masih lurus ya teman-teman. Jangan belok kanan. Kalau belok kanan sih bisa, cuman kalau untuk mau motor ke Jalan Margonda menurut saya lebih mendingan lurus saja.
kita belok kiri ya teman-teman. Nah ini kita lewat di Stadion Merpati ya, Stadion Kebanggaan Kota Depok teman-teman. Kita ambil kanan. Nah ini kita ambil kiri ya teman-teman ya. Jadi kita nanti ambil kanan menuju ke Jalan Raya Margonda. Kita lewat flyover ya untuk menuju Jalan Margonda teman-teman. Nah ini kita ambil ke arah kiri ya. Jadi kita sudah mau melewati Jalan Margonda teman-teman. Ke kiri ini sudah Jalan Margonda. Nah untuk belok ke Jalan Juanda, patokannya ini teman-teman. Patokannya adalah apa ini? Pempek 812. Nah, ini ada Holland ya. Nah, lampu merah ini nanti kita akan belok ke kanan. Kita sudah berada di Jalan Insinyur Haji Juanda teman-teman. Ini sebelah kanan ada Mall Pesona Square ya teman-teman ya. Nanti kita akan belok ke kiri teman-teman. Pertigaan ini kita nanti akan belok ke kiri. Nah kita juga nanti akan belok ke kanan teman-teman.
sedang di Kelurahan Harjamukti ya teman-teman ya. Macet teman-teman. Nah ini tadi dari perempatan tadi itu kita belok ke kanan ya teman-teman, di Jalan Kuburaya. Nanti tentu saja langsung ke Cibubur. Ini sebelah kiri adalah bumi perkemahan Cibubur ya teman-teman ya, bumi perkemahan anak pramuka Cibubur. Teman-teman yang anak pramuka masih tahu ini. Sebelah kiri ada Transmart Cibubur ya, Transmart Cibubur sebelah kiri teman-teman. Trans Studio Mall. Nah ini enaknya bagi teman-teman yang ingin menghindari Kalimalang ya, bisa lewat jalur alternatif ini. Ini namanya Jalan Trans Yogi teman-teman, jalan raya alternatif Cibubur. Kan kalau menurut saya sih lewat jalan sini juga sebenarnya macet juga sih ya, dan tentunya jauh, lebih jauh. Bagi teman-teman yang mau mudik dari Tangsel gitu ya, lewat sini itu ya, kalau ingin melihat suasana baru sih nggak apa-apa ya, ingin melihat gimana Cibubur gitu ya, bisa lewat sini. Tapi kalau ingin cepet ya lebih enaknya lewat Kalimalang sih. Apalagi di Kalimalang itu kan sekarang udah ada tol Becakayu ya, jadi ya volume kendaraan itu nggak terlalu padat gitu ya. Ini sebelah kanan ada RS Permata Cibubur. Ini kita bisa, kalau lurus terus jalan ini kita bisa lewat ke Cilengsi, kemudian tembusnya bisa ke Jogol juga ya teman-teman ya.
sebelah kiri kita lewat Al Azhar Syifa Cibubur. Al Azhar Cibubur. Sebelum ada flyover ya teman-teman ya, kita ambil kiri aja teman-teman ke arah Sentul. Kita ambil ke arah kiri. Kita belok kanan ya teman-teman ya, ke arah Sentul ya. Ini kita melewati Medland Ransiogi Cilengsi ya teman-teman. Kemudian ini atas juga lagi ada proyek jalan tol juga nih, proyek jalan tol yang belum selesai. Ini kita sebelah kanan lewat SMP Negeri 1 Setu, teman-teman. SMP Negeri 1 Setu.
Bekasi. Ini kita sudah sampai di Kabupaten Bekasi ya teman-teman ya. Pasar Setu ini kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Oh, tidak bisa. Bisa nggak ya? Oh bisa, untuk motor bisa. Kita lewat kawasan industri aja ya teman-teman ya. Jalan kecil kawasan industri, patokannya adalah ketika kita lewat Pasar Setu tadi belok kanan. Nah ini patokannya jembatan, jembatan, terus ada gang kecil ya, jalan tikus, kita masuk. Ini kita belok kiri teman-teman, jalan tikus. Nah ini nanti kita tembusnya adalah Cifes teman-teman. Nah ini nanti tembusannya Cifes ya teman-teman ya. Kita lewat kawasan industri dulu. Setelah itu nanti kita akan belok kanan. Nah nanti kita akan ke Cifes. Setelah Cifes baru kita nanti ke Lipo. Setelah Lipo nanti kita lewat Mekarta. Nah nanti kita lewat Jababeka. Setelah itu baru ke Panturanya ya teman-teman ya. Belok ke kanan ya teman-teman ya. Ada gang kecil, kita belok ke kanan.
Kenapa? Karena banyak karyawan yang pada pulang kerja ya. Nah ini pertigaan itu harus hati-hati ya, karena posisinya di situ tidak ada lampu merah. Tentunya banyak kendaraan bermotor atau mobil yang tidak sabaran ya. Nah ini kita akan menuju ke Lipo ya teman-teman ya. Kalau menurut saya dibandingkan dari kota Tangsel, Depok, kota Bekasi sama Cikarang, untuk suasana kotanya kayaknya lebih asik kan Cikarang ya teman-teman. Kalau Tangsel mungkin di BSD-nya ya enak gitu buat nongkrong. Jalan rusak, banyak yang rusak teman-teman. Katanya ya ini jalan itu kewenangan siapa ya, Pemprov atau Pemda atau kawasan, kurang tahu kalau masalah birokrasi ini. Yang pasti pemerintah harus segera bisa membuat keputusan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu ya teman-teman ya. Kita berada di Jalan MH Tamrin ya, MH Tamrin Lipo Cikarang. Sebelah kiri ada Rumah Sakit Siloam Cikarang ya. Rumah Sakit Siloam Cikarang. Sebelah kanan ada Lipo ya teman-teman, Lipo Mall Cikarang. Mungkin mall pertama yang ada di sini ya, sebelum ada Aeon sekarang. Sebelah kiri ada Rumah Sakit Permata Keluarga ya. Untuk lalu lintas sepertinya ya nggak begitu padat sekali ya teman-teman ya. Ini masih enak lah laju ya.
juga ada informasinya. Nah ini sebelah kiri ada pom bensin ya teman-teman. Ini ruko Roxy sebelah kiri ya. Nah nanti kita akan lewat Universitas Paramadina ya. Universitas Paramadina yang ada di Cikarang. Mungkin itu kampus cabangnya ya teman-teman ya. Dan pusatnya mungkin ada di Jakarta yang itu rektornya Pak Anies Baswedan ya. Nah di Cikarang juga ada Universitas Paramadina teman-teman. Kalau nggak salah di Cikarang itu ada kampus yang lumayan besar, itu ada Presiden University, kemudian Paramadina, kemudian apa lagi ya teman-teman. Nah ini universitasnya teman-teman, Universitas Paramadina. Nah itu depan itu adalah Meikarta ya teman-teman. Gedung depan itu Meikarta yang katanya itu mangkrak, cuman ya nggak tahu ya. Kalau dilihat sih ya seperti kota tapi kurang hidup gitu suasananya ya. Ini Paramadina, cuman nggak tahu ya untuk mahasiswanya kayak ini sedikit ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang nonton channel saya ini ada yang mahasiswa Paramadina sih, silahkan komentar ya. Nah itu depan adalah Meikarta, cuman kita tidak cara mendetail melihat Meikarta ya teman-teman. Tujuan kita adalah sampai ke Pantura di Karawang ya. Nanti kita akan ke Jababeka, itu dimana nanti kita akan lewat stadion apa ya, stadion di bawah Mukti ya. Apa stadion Patriot ya? Aduh kalau masalah stadion bola saya kurang hafal ya teman-teman. Cuman nanti kita akan melewati stadion kebanggaan orang Kabupaten Bekasi atau orang Karawang, orang Cikarang ya teman-teman. Ini kalau ke kanan itu ke Meikarta ya teman-teman. Nah ini kita akan belok ke mana? Nah ini kita akan belok ke kanan ya teman-teman ya. Ini jangan sampai salah lawan arus ya. Tadi saya hampir lawan arus ya teman-teman. Nah nanti, nah ini sebelah yang gedung besar-besar ini itu adalah Meikarta ya. Nah ini nanti kita akan ke kanan ya, ke kawasan Jababeka. Nah nanti tembusnya adalah Lembah Abang. Lembah Abang itu nanti kita sudah sampai ke Panturanya teman-teman. Kondisi jalanannya sih sebenarnya ya begini ya teman-teman, banyak lubang-lubang kecil, sudah dibeton tapi banyak lubang kecil ya. Ya teman-teman harus hati-hati saja kalau lewat sini. Iya, kita nanti akan melewati stadion di bawah Mukti. Nah ini sebelah kanan ada Universitas Pelita Bangsa teman-teman. Universitas Pelita Bangsa di Cikarang ya. Tadi ada kampus Universitas Paramadina. Nah ini sebelah kanan ada
Ini sebenarnya lewat belok kanan ada jalan perkampungan gitu ya, itu bisa langsung ke nanti ke Pantura. Cuman ya menurut saya kalau lewat sana agak sedikit membosankan ya teman-teman. Jadi ya suasana perkampungan gitu ya. Kalau lewat sini itu kan banyak, ibaratnya banyak gedung-gedung yang bagus gitu ya. Itu enak dilihat di mata gitu. Nah ini sebenarnya bisa teman-teman lewat sini, lewat belakang. Nanti kita juga akan coba meliput juga ya teman-teman untuk rute mudik lewat jalur tol ya. Kalau ini kan kita lebih dikhususkan lewat bukan tol ya, yang dikhususkan untuk mungkin para pemudik sepeda motor ya. Ini depan kita itu stadion di bawah putih ya teman-teman. Untuk stadionnya, wah atapnya udah pada hancur ya. Biasalah orang Indonesia bisa membangun tapi tidak bisa merawat ya. Nah ini kita nanti akan lewat di kawasan Jababeka Residence. Sebenarnya lewat belakang stadion Wibawa Mukti itu bisa ya. Cuman ya tadi yang saya bilang untuk pemandangannya, kalau untuk santai itu ya kurang asik lah. Menyaksikan lewat yang seperti ini ya, yang kanan kirinya banyak bangunan-bangunan modern gitu ya, yang tentunya enak dipandang mata gitu ya. Tadi lihat ruko-ruko pada sepi ya teman-teman. Sebenarnya ada perumahan namanya Tropicana Residence. Nah ini teman-teman, kalau kawasan yang dikelola swasta itu bagus-bagus ya, tertata rapi. Tapi kalau ya maaf, kalau di untuk pemerintah sepertinya kurang gimana gitu ya. Jadi kalau dilihat dari rumputnya, tanamannya itu kelihatan terawat sekali tuh. Mungkin teman-teman ada yang bekerja di daerah sini boleh komentar ya. Ke depan ada Golden Pelatihan ya, Golden Pelatihan. Juga ada Indomaret, cuman nggak tahu Indomaretnya enak nggak buat. Wah ada kursinya teman-teman. Ya kalau saya pribadi sih kalau untuk ke minimarket gitu ya sukanya yang ada kursinya ya, bisa nongkrong santai. Nah ini banyak ruko-ruko yang menyediakan makanan ya teman-teman. Ada Alfamidi juga, ada Holland, ada
ada toko pakaian juga ya. Saya belum pernah mampir di sini sih. Untuk harga gimana teman-teman yang sudah pernah mampir di sini? Harganya terjangkau atau ya lebih mahalan atau gimana? Nah, depan ini ada rumah sakit Metro Hospital. Ada rumah sakit, ada hospital lagi ya teman-teman ya. Menurut saya itu pemborosan kata ya. Tinggal kalau saya sih menurutnya melihat Metro Hospital aja ya. Atau mungkin informasi rumah sakit itu untuk ini kali ya, untuk orang-orang yang ibaratnya orang awam gitu ya. Tapi menurut saya sih orang yang pergi ke rumah sakit ya orang yang sudah rasional ya pikirannya ya, karena perginya ke rumah sakit itu udah bukan ke dukun lagi ya. Ada Solaria, ada Mako juga, ada Pizza Hut, enak ini ya sebelah kiri. Seru-seru karena banyak tempat yang asik gitu ya. Tapi kalau tidak salah ada jurusan pendidikannya, pendidikan bahasa Inggris atau apa sih? Atau kalau nggak salah ada juga pendidikan guru SD kalau nggak salah ini Presiden University. Tapi mahal. Ini kita belok ke kiri. Patokannya adalah sebelum PT Simco Total Sourcing. Ke Sport City. Nah ini patokannya adalah SMP atau SDIT Robani Islamic School. Robani Islamic School. Nah, itu. Nah, itu.
Ini kenapa macet? Karena di depan itu ada perlintasan rel kereta ya teman-teman ya. Jadi ya daerah ini sering terjadi kemacetan teman-teman.
jalan ini udah mulai ada perbaikan ya teman-teman ya. Perbaikan jalan ya, bagus lah. Jadi biar para pengunjung ya yang melaksanakan apa kegiatan ini, terutama yang melewati jalur itu dengan nyaman ya. Semoga perbaikan ini bukan hanya di Kabupaten Bekasi ya, tapi Kabupaten Karawang juga banyak jalan yang berlubang ya. Video YouTube saya terakhir itu yang di Karawang itu emang parah sekali ya, banyak lubang yang dalam. Nah, ini kita sudah sampai Pabayuran ya, kita sudah sedang melewati Citarum ya teman-teman ya. Citarum ya. Ini kita sudah berada di Kabupaten Karawang ya. Untuk suasana jalanannya seperti ini ya. Nah ini teman-teman kalau mau ke Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok itu teman-teman bisa mengambil ruas sebelah kiri ya, belok ke kiri. Kita akan melihat gimana suasana jalanan di Jalan Pantura terutama di Karawang ya. Jadi kita sampai ke Kelari ya. Dan kita lihat apakah sudah banyak para pedagang yang berada di pinggir jalan ya. Sebenarnya ada dua pilihan ya kalau mau ke arah Jawa ya. Kalau lurus sebenarnya bisa, nanti juga tembusnya ke Kelari ya, lurus saja. Nah cuman kita belok kiri aja ya. Kalau lurus itu ya suasananya bagus ya, ibaratnya melihat kota Karawang ya. Nanti melewati Pemda Karawang juga ya. Tapi mungkin untuk laju lalu lintasnya sudah mulai di sana itu sudah mulai padat ya, karena sudah masuk ke kota Karawang ya. Nah ini untuk pelan-pelan untuk mempermudahkan para pemudik juga sudah mulai dipasang teman-teman. Pelang atau apa petunjuk arah gitu ya, dan dari kepolisian itu sudah mulai dipasang ya. Jadi memang sebentar lagi harus akan segera dimulai ya. Nah ini untuk kondisi jalan lingkar luar di Karawang ya, kalau untuk sini sih ya bagus ya. Nah ini untuk kondisi para pedagang sepertinya sudah mulai banyak yang berdagang ya teman-teman ya. Kalau hari biasa itu kebanyakan tutup ya, cuman ini tadi saya lihat udah ada bangunan-bangunan baru ya. Ini ada bangunan baru, udah ada babu yang sudah didirikan untuk pedagang ini. Sebentar lagi sih, 2 hari lagi atau 3 hari lagi udah mulai ramai ya teman-teman ya, untuk para pedagang sendiri. Nah ini teman-teman bisa sholat di sini di Masjid An-Nur ya. Ini masjidnya dibuka 24 jam, masjidnya juga besar ya, enak di situ teman-teman. Nah ini untuk para pedagang sudah mulai berjualan ya teman-teman. Ini sudah berbau aroma arus mudik ya teman-teman. Ya itu jalanannya kurang enak ya, kalau untuk Karawang sendiri kurang enak. Banyak jalan yang tambal-tambalan, kemudian beton yang retak gitu ya. Ini para pedagangnya teman-teman udah mulai buka ya. Tapi kalau untuk para pemudik sendiri masih sepi ya. Belum banyak para pemudik ya. Saya perhatikan dari tadi belum ada orang-orang yang bawa tas gede, terus motor plat daerah ya untuk melintasi jalan ini. Nah, yang terkenalnya di ruas jalan ini itu untuk para pedagangnya itu menjual es kopior ya. Kalau harganya sih dulu sih sekitar 5.000 ya, cuman sekarang nggak tahu mungkin sudah naik atau belum ya es kopior ini. Nah bagi para pemudik silakan deh coba bagaimana menurut kalian tuh rasa es kopior yang disediakan para pedagang di lingkar luar Tanjung Pura ini ya. Kalau untuk posko-posko mudik sepertinya yang di sini belum kelihatan didirikan sama pemerintah setempat ya teman-teman ya.
iya itu es kopior masih harganya masih 5.000 ya. Beda-beda sih, saya lihat ada yang 6.000 juga, ada yang 5.000. Nah ini kita sudah melewati Politeknik Lautan ya, Politeknik Lautan dan Perikanan. Ini punyanya Dinas Kementerian Kelautan kan ya. Nah ini adalah pom bensin pertama di Jalan Tanjung Pura Karawang ya. Kalau untuk pom bensinnya sih luas ya, cuman ya itu teman-teman, sepertinya ya kurang bersih ya kalau menurut saya. Ini ada mobil saya. Untuk para pedagang sudah mulai ini ya teman-teman, sudah mulai ditata ya, ditata dengan rapi. Ini sebentar lagi sepertinya mau jualan ya. Bersyukurnya budaya mudik ini bisa menggerakkan ekonomi di provinsi daerah ya teman-teman ya, bisa menggerakkan perekonomian orang-orang kecil, masyarakat kecil ya. Dan meskipun jadi tahunan tapi ya kita syukuri dengan adanya budaya mudik. Depan kayaknya orang mau mudik ya teman-teman, soalnya platnya plat daerah, plat AA sama R. AA itu kalau tidak salah Wonosobo mungkin ya, kalau R itu daerah Purbalingga kali ya, Purbalingga, Solo, sama sampai Banyumas kali ya. Nah ini bagi teman-teman yang bosan melewati Kelari, Cikampek sampai Jatisari ya, karena mungkin ada kemacetan. Nah ini teman-teman bisa mencoba jalur alternatif ya. Ini patokannya di Sekolah Buah Hati. Nah teman-teman bisa lewat belok kiri ya, nanti lewat Telaga-Sari, Kemah Abang, kemudian Cilamaya sampai ke Subang kalau tidak salah, itu daerah Banakan ya. Nah nanti insya Allah deh kita akan coba menyusuri jalur alternatif ya. Belok kiri ini itu bisa, cuman kita coba lurus saja ya. Dan itu ada di tengah-tengah, jadi kalau misalnya kita di belakang mobil itu tidak kelihatan kalau ada kita sudah menginjak lubang ya. Itu yang bikin kita kaget ya. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya, karena banyak truk yang bawa muatan tanah dan tanahnya pada jatuh di jalan. Banyak truk atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab ketika membawa muatan tanah yang jatuh di jalan. Ini apalagi kondisinya hujan seperti ini ya. Hati-hati, jalanan pasti licin ya. Nah ini sebelah kiri ada UNSIKA ya teman-teman, UNSIKA Kampus Baru, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tuh, jalanan pada parah ya teman-teman. Terus di daerah UNSIKA ini teman-teman, ini juga harus hati-hati karena banyak pengendara yang lawan arus ya, lawan arus dari arah sana depan kita. Lihat depan ya teman-teman ya, banyak pengendara yang lawan arus. Ini bahaya sekali ya, teman-teman harus hati-hati di sini. Oke, cukup sekian saja ya vlog kali ini ya
semoga bermanfaat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan teman-teman dalam arus mudik ya. Ini karena saya ada keperluan di daerah Majalaya ya, jadi saya belok ke kiri ya. Harusnya kalau teman-teman mudik lurus saja ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari